Hampir semua orang pernah mengalami kegagalan. Rencana yang sudah disusun lama tiba-tiba runtuh begitu saja. Usaha yang kita lakukan tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Dan saat itu terjadi, rasanya seperti dunia berhenti sebentar. Kita mulai memutar ulang semua yang sudah kita lakukan, mencari di mana letak kesalahan kita. Kita bertanya pada diri sendiri, harusnya aku bisa lebih baik. Harusnya aku tidak melakukan itu. Pikiran kita dipenuhi kata seandainya. Dan perlahan, kegagalan itu berubah menjadi tuduhan pada diri sendiri. Seolah semua kesalahan sepenuhnya milik kita. Saat gagal, kita sering berubah menjadi pengkritik paling keras bagi diri sendiri. Kita menilai diri kita jauh lebih kejam daripada orang lain. Kita mengatakan hal-hal yang mungkin tidak akan pernah kita katakan pada teman kita. Kita menyebut diri kita bodoh. Kita menyebut diri kita tidak cukup baik. Kita merasa seolah kegagalan itu bukti bahwa kita tidak mampu. Padahal, kegagalan hanyalah satu kejadian. Tapi kita mengubahnya menjadi penilaian tentang siapa diri kita. Kita tidak hanya melihat kesalahan, kita menjadikannya identitas. Dan disitulah hukuman pada diri sendiri mulai muncul. Bukan dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Salah satu alasan kita menghukum diri sendiri adalah standar yang terlalu tinggi. Kita ingin semuanya sempurna. Kita ingin setiap usaha berakhir dengan keberhasilan. Kita tidak memberi ruang untuk gagal. Padahal, belajar selalu melibatkan kesalahan. Tidak ada orang yang langsung berhasil di percobaan pertama. Tapi kita sering lupa itu ketika kegagalan terjadi pada kita. Kita merasa seolah kita tidak boleh salah. Kita melihat kesalahan sebagai bukti kelemahan, bukan sebagai bagian dari proses belajar. Dan karena itu, kita menghukum diri sendiri. Karena kita tidak memenuhi standar kita sendiri. Saat gagal, perhatian kita langsung tertuju pada kesalahan. Kita mengingat detail kecil yang sebenarnya mungkin tidak terlalu penting. Kita mengulang kejadian itu di kepala berkali-kali. Seolah dengan memikirkannya terus, kita bisa memperbaikinya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pikiran kita semakin dipenuhi rasa bersalah. Kita lupa melihat semua usaha yang sudah kita lakukan. Kita lupa bahwa kita sudah mencoba. Yang kita lihat hanya bagian yang tidak berhasil. Seolah seluruh perjalanan tidak ada artinya. Dan tanpa sadar, kita mulai memperkecil diri sendiri hanya karena satu kegagalan. Setelah gagal, kita sering melihat ke sekitar, dan tiba-tiba semua orang terlihat lebih berhasil. Kita membuka media sosial, melihat pencapaian orang lain. Lalu kita mulai membandingkan diri kita. Kita bertanya, kenapa mereka bisa tapi aku tidak? Kita lupa bahwa kita hanya melihat bagian terbaik dari hidup mereka. Kita tidak melihat perjuangan mereka di belakang layar. Tapi pikiran kita sudah terlanjur menyimpulkan bahwa kita tertinggal, bahwa kita tidak cukup baik. Dan pikiran itu semakin menyakitkan. Terkadang rasa sakit dari kegagalan bukan hanya tentang hasilnya, tapi tentang harapan yang kita bangun sendiri. Kita sudah membayangkan keberhasilan itu. Kita sudah membayangkan kebanggaan yang akan kita rasakan. Ketika itu tidak terjadi, rasanya seperti kehilangan sesuatu. Bukan hanya kesempatan, tapi juga bayangan masa depan yang kita inginkan. Dan karena itu, kita marah pada diri sendiri. Kita merasa telah mengecewakan diri kita sendiri. Kita merasa seharusnya kita bisa lebih baik. Dan rasa itu membuat kegagalan terasa lebih berat. Karena yang terluka bukan hanya ego, tapi harapan. Hukuman pada diri sendiri sering tidak terlihat. Kita tidak memukul diri kita, tapi kita menghukum dengan pikiran. Kita terus mengkritik diri sendiri. Kita meragukan kemampuan kita. Kita mulai menahan diri untuk mencoba lagi. Kita takut gagal untuk kedua kalinya. Dan perlahan kita berhenti bergerak. Bukan karena kita tidak mampu,
tapi karena kita sudah meyakinkan diri bahwa kita tidak akan berhasil. Dan keyakinan itu menjadi penjara yang kita bangun sendiri. Padahal, kegagalan bukan sesuatu yang aneh. Setiap orang yang pernah berhasil pasti pernah gagal, bahkan berkali-kali. Tapi kita jarang melihat bagian itu. Kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita melihat kesuksesan mereka, tanpa melihat perjalanan panjang yang penuh kesalahan. Padahal, proses itu yang membuat mereka belajar, yang membuat mereka berkembang, yang membuat mereka akhirnya berhasil. Dan proses yang sama juga sedang kita jalani, walaupun sekarang rasanya sulit. Mungkin yang kita butuhkan bukan hukuman, tapi sedikit pengertian pada diri sendiri. Kita boleh kecewa, kita boleh sedih, tapi kita tidak harus menghancurkan diri kita. Kita tidak harus memanggil diri kita gagal. Kita hanya manusia yang sedang belajar, dan belajar selalu melibatkan kesalahan. Itu bagian dari proses, bukan akhir dari cerita. Dan setiap kegagalan membawa pelajaran, jika kita mau melihatnya. Setelah jatuh, satu-satunya cara untuk bergerak adalah berdiri lagi. Bukan dengan sempurna, tapi dengan keberanian kecil, untuk mencoba lagi. Kita tidak harus langsung berhasil. Kita hanya perlu melangkah sedikit demi sedikit. Setiap langkah kecil berarti kita masih bergerak, masih belajar, masih berkembang. Dan itu sudah cukup, karena perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah kecil. Dan langkah itu bisa dimulai hari ini. Salah satu hal paling sulit adalah memaafkan diri sendiri. Kita sering lebih mudah memaafkan orang lain, tapi ketika menyangkut diri sendiri, kita jauh lebih keras. Padahal, kita juga pantas mendapat pengertian. Kita juga pantas mendapat kesempatan kedua. Kita juga pantas belajar dari kesalahan, tanpa terus dihantui rasa bersalah, tanpa terus dihukum oleh masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa diubah, tapi cara kita melangkah ke depan bisa. Dan memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk melanjutkan perjalanan. Jika hari ini kamu merasa gagal, ingat satu hal. Kegagalan tidak membuatmu lebih kecil. Ia hanya menunjukkan bahwa kamu sedang mencoba. Kamu berani melangkah. Kamu berani mengambil resiko. Dan itu bukan kelemahan. Itu keberanian. Jadi berhentilah menghukum diri sendiri. Beri dirimu kesempatan untuk belajar. Karena perjalananmu belum selesai. Dan mungkin kegagalan hari ini adalah langkah menuju sesuatu yang lebih besar.